وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط فنصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Ushulul Iman oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, walahu anhu marfu'an, dan baginya yaitu bagi Imam Muslim rahimahullah, yakni yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah anhu, darinya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah telah meridainya marfu'an, secara marfu', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna allaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada seorang hamba yang dia memakan suatu makanan fayahmadahu 'alaiha, lalu dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala atasnya, atas makanan yang dia makan itu. Wa yashraba syarbah, dan dia meminum suatu minuman fayahmadahu 'alaiha, lalu dia pun memuji Allah atas minuman yang dia minum itu.
yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Ridho terhadap orang yang demikian. Orang yang makan lalu dia memuji Allah atas makanan, dan dia minum lalu dia memuji Allah atas minumannya. Maka hadis yang mulia ini adalah merupakan hadis yang sangat agung di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana pada hadis ini ada itsbatu sifatir ridha lillahi azza wa jalla. Ada penetapan terhadap sifat ridha lillah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Tabaraka wa ta'ala itu mempunyai sifat ridha, dan begitu pula Allah mempunyai sifat marah, ghadab, murka. Sebagaimana di dalam surat Taha ayat 81 Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang sifat murka atau marahnya Allah. Yaitu wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Maka di sini sisi pendalilannya adalah firman Allah, ghadabi, murkaku. Dan juga sebagaimana tersebut dalam hadis yang lainnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis syafaat, yaitu kata beliau, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Yaitu sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan suatu kemurkaan yang belum pernah Allah murka sebelumnya seperti ini, seperti kemurkaan tersebut. Dan juga belum pernah Allah Subhanahu wa ta'ala murka setelahnya dengan kemurkaan yang seperti ini. Maka di sini juga Rasulullah menyebutkan sifat ghadab bagi Allah. Maka kita katakan bahwa sifat ridha dan sifat ghadab adalah termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merupakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah bersifat dengannya itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Kapan ketika Allah ridho maka Allah ridho, kapan ketika Allah murka maka Allah pun murka, dan kapan ketika Allah tidak ridho maka Allah pun tidak ridho. Kapan
ketika Allah tidak murka, maka Allah pun tidak murka. Maka ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia merupakan sifat fi'liyah, yang berbeda dengan sifat Allah yang merupakan sifat dzatiyah seperti rahmah. Allah mempunyai sifat rahmah, yakni selama-lamanya Allah memiliki sifat rahmah. Tidak pernah suatu ketika pun Allah tidak memiliki sifat rahmah. Ini sifat dzatiyah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai apa? Sifat rahmah ini fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Dan begitu pula seperti Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tangan, selamanya Allah mempunyai sifat tangan. Tidak ada satu waktu pun yang Allah tidak punya tangan, tidak ada. Begitu juga pendengaran, yakni merupakan sifat dzatiyah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu setiap waktu sesuai dengan kebesaran Allah. Setiap saat Allah mendengar, dan dengan kondisi dan keadaan bagaimanapun Allah mendengar. Tidak pernah ada suatu waktu pun yang Allah tidak mendengar. Nah, itu sifat dzatiyah selamanya ada pada Allah. Tapi kalau sifat fi'liyah itu tergantung dari kehendak Allah. Kapan Allah mau ada, kapan tidak pun tidak. Ya begitu, kapan Allah ridho ya Allah ridho, kapan tidak Allah ridho ya tidak Allah ridho. Kapan ketika Allah murka ya Allah murka, kapan ketika tidak Allah murka ya tidak Allah murka. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nah, di sini apa? Di sini sekali lagi hadis ini menetapkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sifat fi'liyah. Nah, begitu pula sifat murka, ya ini kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu bertingkat-tingkat, ya. Ada dengan kemurkaan Allah yang sangat, ada dengan kemurkaan Allah yang kurang dari itu. Maka dari itu para ulama mengatakan ba'dul ghadab ahwan min ba'din. Sebagian murkanya Allah itu lebih ringan dari sebagian yang lain. Ya, ini bertingkat-tingkat. Loh kok bisa Ustaz? Ya sebagaimana tersebut atau terpahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahwasanya inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu, yaitu sesungguhnya pada hari ini Rabbku telah murka dengan suatu kemurkaan yang belum pernah Allah murka dengan kemurkaan seperti itu sebelumnya. Berarti ini kemurkaan yang sangat. Yang sebelum-sebelumnya itu adalah kemurkaan yang tingkatannya berada di bawah kemurkaan ini. Ya. Maka di situ bertingkat-tingkat kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ya faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa
Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap hamba yang bersyukuri nikmat-nikmatnya. Mensyukuri nikmatnya. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, ya Allah ridho kepada mereka. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kata Allah maka akan aku tambahkan bagi kalian nikmatku. Karena Allah tambah, ya Allah ridho, maka Allah tambah nikmatnya. Kalau orang pandai bersyukur. Nah, di antara orang yang bersyukur itu yaitu dia makan, dia baca puji Allah atasnya, ya dia minum, dia puji Allah atasnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang ini mensyukuri nikmat Allah tersebut, nikmat makan, nikmat minum. Nah, karena dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridho kepada orang yang bersyukur. Nah, yang ketiga dari hadis yang mulia ini ada pelajaran bahwa disyariatkannya syukur. Ya, disyariatkannya syukur. Bersyukur. Yaitu ketika makan, selesai makan dia baca alhamdulillah. Ketika selesai minum pun dia membaca alhamdulillah. Begitu pula ketika dia mau makan dia baca bismillah. Kalau dia mau minum pun dia baca bismillah. Ini semua adalah salah satu bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk di antara adab-adab Islam. Termasuk di antara adab-adab Islam. Kalau ditanya Allah ridho terus bagaimana ridho Allah itu? Ya maka jawabnya Allah ridho tanpa takyif, membagaimanakan. Ya kita tidak bertanya bagaimana bentuk murkanya Allah itu, apakah murkanya Allah itu sama dengan murkanya si fulan misalnya. Tidak. Kita tidak membagaimanakan. Kita juga tidak mentamsilkan. Kita tidak mentamsilkan, menyerupakan sifat ridho Allah ini dengan sifat seorang pun atau sifat suatu makhluk pun. Tidak. Dia hanya pantas bagi Allah Tabaraka wa ta'ala sesuai dengan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya berkata penulis rahimahullah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dia berkata, Abu Dzar ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang luar biasa sekali, yang perjalanannya mencari hidayah penuh dengan mujahadah, perjuangan. Datang dari wilayah Ghifar ke kota Makkah. Ya tidak bawa bekal apa-apa. Ya hanya duduk-duduk di Ka'bah minum air Zam-Zam, bertahan dengan minum air Zam-Zam.
untuk mencari tahu kebenaran tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang termasuk berani dalam menyuarakan kebenaran, menyuarakan al-haq, ya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, salah satunya, ya jangan engkau takut terhadap cercaan orang yang mencerca, ya ketika engkau menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu tidak boleh takut terhadap cercaan orang yang mencerca. Nah, dan Abu Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau terhadap dakwanya yang beliau serukan di kampungnya, ya, sampai termasuk orang-orang Ghifar itu banyak yang menerima Islam. Ya, keteguhan hatinya, keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, ya. Nah, dan sifat ini terbawa sampai pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk orang yang lantang dalam menyampaikan kebenaran, membacakan hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Nah, sampai-sampai karena ada suatu perkara beliau pernah dilarang sama Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk menyampaikan fatwa. Ya, kata Abu Dzar, "Lau wada'tum asam sama ala hadhihi," kalau walaupun kalian meletakkan tombak, ya, atau pedang di sini sambil beliau tunjukkan kepada lehernya, ya, lalu kalian memaksa aku untuk tidak menyampaikan hadis Rasulullah, ini saya tidak akan aku lakukan. Jadi tetap aja dia akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteguhan hati, keberanian, kelantangannya Abu Dzar dalam menyampaikan kebenaran, ya, dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat-sahabat itu orang-orang yang mempunyai sifat kesatria. Mereka jauh dari sifat jubn, penakut, pengecut, jauh dari sifat itu. Mereka juga jauh dari sifat bukhul, sifat bakhil. Nah, dan kalau kita baca biografi para sahabat itu, subhanallah, kita dapatkan ibrah, pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari keberanian mereka, kejujuran mereka, ketaatan mereka, ya, kesungguhan mereka, besarnya perjuangan mereka, ya, dan seterusnya. Nah, dan ketaatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'itta." Langit itu merintih, mengeluarkan suara rintihan karena beban berat dan banyaknya, ya, para malaikat yang ada pada langit itu. At-tatis sama, langit itu merintih. Wa huqqalaha an ta'itta,
Dan sudah selayaknya bagi langit itu untuk merintih, mengeluarkan suara rintihan, ya teriakan gitu ya. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadhi'un jabhatahu lillahi sajidan. Dan tidaklah ada wilayah di langit itu yang luas seluas maudhi'a arba'i asabi'a, 4 jari. Jadi tidaklah ada wilayah atau tempat di langit itu yang luasnya seluas 4 jari. 4 jari saja. Tidak usah 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 jari, 4 jari aja. Illa wa malakun wadhi'un jabhatahu lillahi sajidan, kecuali di sana ada malaikat sujud meletakkan jabhahnya, jidatnya. Jadi memang langit itu benar-benar penuh dengan para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Saking banyaknya para malaikat, saking banyaknya para malaikat. Sampai di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa langit itu merintih dan sudah selayaknya bagi langit untuk merintih, dan tidaklah ada tempat di langit seluas 4 jari kecuali di sana, di tempat itu ada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkan jidatnya sujud di situ. Dalam sebagian riwayat itu disebutkan dengan lafaz ma fiha mauti'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Begitu, tidaklah ada tempat seluas 4 jari kecuali padanya itu ada malaikat yang sujud kepada Allah. Saking banyaknya para malaikat, sampai langit yang begitu luas saja tidak ada tempat kosong 4 jari kecuali di sana ada malaikat sujud. Yani izdiham, berbanyaknya malaikat itu sampai berdesak-desakan sedemikian, ya. Naam. Dan mereka banyaknya para malaikat yang sujud di langit itu. Banyaknya para malaikat yang sujud di langit itu. Sampai langit itu ya mengeluarkan suara. Langit itu mengeluarkan suara. Nah, kemudian kata Rasulullah, wallah lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah tabaraka wa ta'ala, kalaulah sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit menangis dan kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzattum binisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila sa'udat taj'aruna ilallah. Dan apa kata Rasulullah, kalian tidak akan berlezat-lezat dengan istri-istri kalian, tidak akan bernikmat-nikmat dengan istri-istri kalian di atas kasur saja, tidak menghabiskan waktu banyak untuk itu. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan pernah berledak-ledak memenuhi waktu-waktu kalian dengan
istri-istri kalian di atas kasur, tidak peluk-pelukan sepanjang hari. Wala kharajtum ila su'udat tajra'una ila Allah, dan kalian akan keluar ke gunung-gunung, ya apa nih, tanah yang tandus sepi itu, tajra'una ila Allah, yaitu kalian akan apa? Di sana itu untuk memelas, berdoa, bersimpuh kepada Allah. Kata Syekh, al-haditsu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini hadis yang hasan menurut ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menukilkan ucapan Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, qauluhu, yakni ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalimat ini fi sahihain min hadithi Anasin, ada di dalam sahihain, dua kitab hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadithi Anas, dari hadis Anas bin Malik. Naam, dari hadis Anas bin Malik. Maka hadis yang mulia ini ya terdapat beberapa dalil, ya, beberapa pelajaran. Ya, pelajaran yang pertama menunjukkan kepada kita tentang azamatullah, kebesaran Allah, dan ubudiyah al-malaikati lahu, penghambaan malaikat itu kepada Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keagungan Allah dan penghambaannya para malaikat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa langit ini dipenuhi oleh hamba-hamba Allah dari kalangan para malaikat. Langit yang begini besar, yang besarnya itu lebih besar daripada bumi, yaitu dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah. Ya, ini betapa banyaknya para malaikat Allah itu. Dan di antara mereka itu ada yang senantiasa berada dalam keadaan ruku, ada yang senantiasa berada dalam keadaan sujud. Ya, begitu saja dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa para malaikat itu khuliqu min nur, mereka diciptakan dari
tanah, dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan malaikat mempunyai kedudukan di sisi Allah. Para malaikat-malaikat Allah itu mempunyai kedudukan di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 164. Allah mengatakan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan tidaklah di antara kami, yakni para malaikat, illa lahu maqamun ma'lum, kecuali bagi malaikat itu ada kedudukan yang telah dimaklumi. Dan begitu pula malaikat di langit itu mereka bersaf-saf dalam apa? Beribadah kepada Allah. Ya Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 165 sampai 166. Wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnul musabbihun. Itu Allah katakan, dan sesungguhnya kami itu benar-benar bersaf-saf, yakni para malaikat, dan kami senantiasa musabbihun, ya, beribadah kepada Allah, ya, bertasbih kepadanya dan seterusnya, memuji Allah. Yang ruku begitu, ada yang sujud, ya, ada yang senantiasa ya memuji dan menyanjung Allah, tidak pernah berhenti-henti. Lah tahu sendiri ya, kalau demikian adanya para malaikat-malaikat Allah itu yang merupakan makhluk-makhluk yang sangat perkasa, makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya, kemudian makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan ketaatan yang begitu luar biasa. Tetapi malaikat itu senantiasa tidak pernah putus dan berhenti dari ketaatan kepada Allah. Padahal di situ Allah katakan dalam surat As-Saffat itu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya, dan tidaklah para malaikat itu ya kecuali baginya ada maqamun ma'lum, ada punya tempat kedudukan. Malaikat punya kedudukan di sisi Allah, tetapi malaikat senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah berhenti, tidak pernah lemah, tidak pernah capek, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Padahal malaikat itu makhluk yang gede-gede, besar-besar, makhluk yang sangat taat kepada Allah, makhluk yang punya kedudukan di sisi Allah. Lah bagaimana dengan kita manusia, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang ya tidak ada kedudukan kita, ya tidak jelas kedudukan kita itu nanti di akhirat bagaimana. Apa Allah dengan rahmatnya memasukkan kita ke surga, atau Allah dengan keadilannya memasukkan kita ke neraka, waliyadzubillah, sesuai dengan kadar kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Nah ini belum punya kedudukan. Loh kita sombong, ya katanya kita ini kan ahli-ahli agama, jadi punya tempat di surga, ada kaplingan. Oh ini Ustadz Fulan ada kaplingannya di surga ini. Ya, saya ini keturunan saya itu adalah orang-orang mulia, maka sudah punya kamar di surga. Lah siapa ente? Ya, nggak mau gaji, nggak mau ibadah, pokoknya sudah, yang penting sudah punya kedudukan. Belajar agama pun nggak mau belajar agama dari orang lain. Aduh gawat kalau kayak gini. Lah siapa ente? Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah punya kedudukan di sisi Allah,
para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang makhluk begitu besar, makhluk yang punya begitu banyak, punya kekuatan yang luar biasa, ya, senantiasa mereka itu beribadah kepada Allah tidak henti-hentinya. Tidak bilang ya kami malaikat ini mulia, kami malaikat ini tidak punya hawa nafsu, kami malaikat ini punya kedudukan di sisi Allah, jadi walaupun tidak ibadah kami sudah punya kamar di surga. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari keucapan-ucapan sombong seperti ini. Kibir, mendahului Allah, ya, dan seterusnya. Bahaya. Waliyadzubillah. Nah, orang yang kayak gini nanti dihinakan oleh Allah karena dia mengambil selendang Allah. Kesombongan itu selendang Allah. Tidak boleh diambil sama makhluk. Tidak boleh. Ini wah makhluk kemaksiatannya merajalela, ibadahnya enggak karu-karuan, ilmunya enggak ada. Kok berani-berani kapling tempatnya di surga. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kemudian apa di sini? Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah itu orang yang paling takut kepada Allah dari kita, dan orang yang paling takwa kepada Allah dari kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira. Demi Allah, kalau sekiranya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang diketahui oleh Rasulullah dari adab Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa Allah, begitu dan seterusnya, niscaya la dhahiktum qalila, kalian itu akan sedikit tertawa, tidak hidup seenaknya berfoya-foya, bergembira ria sepanjang zaman, ya, melupakan kalian terhadap akhirat. Tidak, kalian akan sedikit tertawa karena takut dan tahu bagaimana dahsyatnya siksa Allah, bagaimana pedihnya adab Allah. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini Rasulullah ini karena tahu. Maka ketika Rasulullah tahu itu, Rasulullah itu orang yang paling giat dalam beribadah kepada Allah. Sampai Rasulullah sholat malam itu sampai kaki-kakinya bengkak, sampai luka-luka. Karena lamanya berdiri itu sampai luka itu kaki. Ya, saking beribadah kepada Allah. Sampai-sampai Aisyah merasa iba, kasihan dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, tidakkah aku itu menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang demikian dahsyatnya dilakukan oleh Rasulullah itu, ya Rasulullah tidak sombong dengan itu. Tetapi Rasulullah mengatakan itu adalah bagian dari cara Rasulullah mengungkapkan rasa syukur beliau kepada Allah. Lah kita ini orang Allah sudah berikan nikmat begini banyak, ibadah gak ada sombong lagi, gak ada rasa syukur kepada Allah. Lah kita mewujudkan bentuk syukur kita saja dalam keadaan berfoya-foya, ya, dapat uang banyak happy, bergembira, foya-foya, hamburkan uang dan seterusnya. Ya, bukan begitu cara orang bersyukur kepada Allah. Ya, Rasulullah perhatikan di sini, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan akan banyak menangis. Sampai-sampai apa? Wa mataladzattum binisa'i 'alal furush, kalian tidak akan berledat-ledat, ya, semata-mata dengan para wanita di atas kasur-kasur, yakni dengan istri-istri kalian.
Kalian punya waktu untuk tidur pelukan itu ndak ada, jarang, maksudnya sedikit, ndak habis waktunya untuk itu saja. Kenapa? Karena kalian sibuk dalam beribadah kepada Allah. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, ya, kalian sibuk dalam beribadah kepada Allah, dah habis-habisin waktu untuk berfoya-foya, berledat-ledat dengan kenikmatan dunia, termasuk dengan istri-istri kalian, terus gitu aja. Tidak, sibuk konsentrasikan diri untuk ibadah kepada Allah. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, tapi karena kalian tidak tahu, ya, kalian hidup di dunia ini seenaknya saja, seolah-olah kalian itu hidup di dunia abadan selama-lamanya, enak aja, berledat-ledat, bernikmat-nikmat, berfoya-foya, tidak punya perhatian untuk ibadah. Anak-anak sampai sudah SMP tidak tahu bagaimana secara sholat yang benar, dirinya sudah jadi nenek-nenek, rambutnya sudah putih, kok pakai pakaian seksi terus menerus, ya. Nah, pokoknya hidup ini nyantai, enteng, berledat-ledat, bernikmat-nikmat, fokusnya kepada dunia gitu aja. Karena kalian tidak tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah. Coba aja kalau kalian tahu. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka. Nah, sebab karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu, maka Rasulullah giat dalam beribadah. Rasulullah orang yang paling takut kepada Allah, Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kita pun mesti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada hal yang tidak kita ketahui yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu membuat beliau itu semakin giat dalam beribadah, semakin fokus dalam beribadah. Bahkan sampai 10 hari terakhir beliau bangunkan keluarganya untuk zikir, baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Dibaca sepanjang malam. Dan Rasulullah itu paling giat orang bersedekah, tapi kalau dalam Ramadan lebih giat lagi Rasulullah dalam sedekah. Ini apa? Ya, Rasulullah tahu bagaimana betapa dahsyatnya adab Allah, bagaimana betapa pedihnya siksa Allah. Ya, maka Rasulullah itu akan, kalau kita itu tahu yang demikian, kita itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak habiskan waktu kita di atas kasur saja bersama istri-istri kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wala kharajtum ila sa'udat tajra'una ilallah, kalian akan pergi keluar ke gunung-gunung untuk apa? Berdoa, meminta belas kasihan kepada Allah sambil merengek di sana kepada Allah. Kalian akan lakukan itu. Kalian akan berusaha semaksimal mungkin. Maka ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, demikianlah ya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita apa-apa yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Maka dari itu apa? Rasulullah dengan demikian keadaannya, beliau adalah orang yang giat beribadah, ya, dan begitu pula para sahabat, kemuliaan mereka yang demikian, mereka juga orang-orang yang giat beribadah, orang-orang yang giat menuntut ilmu, ya. Dan para malaikat yang dalam ketaatan mereka yang demikian saja, mereka tetap senantiasa terus taat kepada Allah. Ya, maka kita tentu lebih-lebih lagi, ya, kita harus mawas diri, harus muhasabah, harus introspeksi diri, supaya kita itu semakin jauh, ya, semakin giat dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan bukan hanya sekedar ketaatan, tetapi kualitas ketaatan kita kepada Allah pun meningkat. Yaitu kita melakukan ketaatan kepada Allah dibangun di atas ilmu, bukan asal-asalan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan karena sudah punya kaplingan di surga,
Ya, bukan karena kita itu adalah orang-orang yang hebat, ya, bukan demikian. Maka ini bahaya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Dan hari ini ya, alhamdulillah kita telah sampai pada hari Jumu'ah. Dan insyaallah Jumu'ah ini adalah Jumu'ah yang terakhir dari bulan Sya'ban di tahun ini, ya. Dan insyaallah ta'ala pada pekan berikut itu kita sudah berada di dalam Ramadan. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kekuatan, Allah menjadikan kita orang yang semakin menambah kualitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Allah menjadikan Ramadan kita itu Ramadan yang berkah. Allahumma amin. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.